Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak ibu di rumah, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya itu jualah kita masih bisa mengikuti kegiatan belajar secara online, terutama pada saat sekarang ini, yaitu pesantren Ramadan online. Kemudian salawat dan salam buat junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap di rumah. Allahu Akbar. Jadi anak-anak ibu, pada saat sekarang ini, pesantren Ramadan kita agak berbeda dengan pelaksanaan pesantren pada tahun-tahun yang lalu, karena pesantren Ramadan pada tahun ini berbeda, yaitu pelaksanaannya di rumah saja karena adanya wabah pandemi COVID-19 atau virus corona. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah semuanya masih tetap semangat, masih berpuasa, dan mari kita ikuti kegiatan pesantren Ramadan ini dengan senang. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kegiatan pesantren Ramadan kita secara online, anak-anak ibu di rumah dapat mengikuti pesantren Ramadan. Mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Kita bisa mulai belajar materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tarikh atau sejarah mengenai tokoh Islam. Tokoh Islam yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat, yang pada kesempatan ini yaitu Buya Hamka. Dengan nantinya anak-anak ibu mempelajari Buya Hamka ini, setelah mengikuti materi ini, ibu harapkan anak-anak ibu akan bertambah ilmu pengetahuannya tentang tokoh Islam Buya Hamka. Kemudian dengan mempelajari materi ini, anak-anak ibu akan mengambil keteladanan yang terdapat pada diri Buya Hamka. Baik, kita mulai saja materinya. Hamka yang lebih dikenal dengan panggilan akrabnya Buya Hamka, nama kecilnya adalah Abdul Malik. Nama lengkap beliau Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang disingkat dengan Hamka. Buya Hamka lahir pada hari Minggu tanggal 14 Muharram 1326 Hijrah atau tanggal 17 Februari 1908.
Anak-anak ibu yang ibu sayangi, Buya Hamka adalah tokoh yang berasal dari Minangkabau. Buya Hamka lahir di Tanah Sirah, Nagari Sungai Batang, Maninjau, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu tahu di mana Danau Maninjau itu? Ya, ada anak-anak ibu yang sudah tahu Danau Maninjau itu di mana. Ada yang belum? Baik. Anak-anak ibu, Danau Maninjau itu terletak di setelah Simpang 3 dari Kelo 44. Rumah Buya Hamka ini terletak di tepi Danau Maninjau. Sekarang ini, rumah Buya Hamka ini dijadikan Museum Buya Hamka. Pendidikan Buya Hamka dimulai pada usia 6 tahun. Buya Hamka dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang dan belajar di lembaga pendidikan Dinia School Padang Panjang. Setelah selesai dari Dinia School Padang Panjang, kemudian Buya Hamka melanjutkan pendidikannya di Sumatera Tawalip Padang Panjang dan di Parabe. Buya Hamka berangkat ke Mekah pada tanggal 22 Februari 1927 untuk belajar ilmu agama. Kemudian kembali lagi ke Indonesia pada akhir tahun 1927. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, masuk kita ke materi berikutnya, bahwasanya Buya Hamka ini adalah seorang ulama yang multi talenta, yang banyak memiliki kemampuan seperti seorang ulama, seorang sufi, seorang kiai, hingga seorang penulis yang produktif. Buya Hamka seorang ulama yang berjiwa besar. Buya Hamka seorang pemaaf. Buya Hamka memaafkan orang-orang yang tidak senang kepada dirinya. Salah satu contoh Buya Hamka itu seorang pemaaf, yaitu ketika dulu beliau pernah dipenjarakan oleh presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau dituduh berencana menjatuhkan presiden, akan tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti. Sehingga setelah 4 tahun beliau dibebaskan dari penjara. Walaupun beliau pernah dipenjarakan oleh Presiden Soekarno, akan tetapi beliau tidak pernah dendam kepada Presiden Soekarno dan memaafkan Bapak Presiden Soekarno. Hal ini dibuktikan dengan beliau menjadi imam sholat jenazah ketika Bapak Insinyur Soekarno meninggal dunia. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, masih tetap semangat belajarnya? Baik anak-anak ibu, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi-materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ibu semuanya, tetap semangat, tetap berpuasa, dan di rumah saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.